Oke, jadi mesin ini ternyata punya kekurangan. Kekurangannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Mitra Jaya Company. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang dan juga mereview tentang mesin baru yang akan kita launching, yaitu tipe ST atau sliding tray. Tipe ini dan kali ini saya tidak hanya menjelaskan tentang spek dan kelebihannya saja, nanti saya juga akan menjelaskan beberapa kekurangannya. Tidak seperti video-video sebelumnya, di kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangannya juga. Karena itu kita memberikan beberapa opsi. Di Mitra Jaya ada beberapa tipe, ada tipe manual, tipe C, tipe AT, tipe DS, dan sekarang ada tipe ST. Baik, langsung saja. Jadi diawali dengan tentang spesifikasi dari mesin yang akan kita launching di tipe ST ini. Ada dua varian. Yang pertama adalah varian ST50 dan yang kedua adalah varian ST100. Jadi ada dua varian saja yang kita launching di 2021 kali ini. Pada mesin tipe ST50 ini memiliki rasio yang memang lebih besar daripada tipe yang lainnya. Dia memang lebih besar karena sistemnya adalah rak geser. Jadi pada tipe ST50 memiliki dimensi 59,4 dikali 47,5 dan memiliki tinggi 35 cm. Terhitung dari bodinya saja, tidak terhitung dari kaki. Ketika ditambahkan kaki itu menambahkan tinggi 20 cm. Kenapa perlu dipasang kaki? Sering saya jelaskan bahwa kaki itu perlu dipasang karena di bawah ada ventilasi dan di bawah juga ada pemanas darurat. Jadi perlu dipasang. Jadi jangan sampai lupa, mesin apapun kakinya harus dipasang. Ada beberapa konsumen yang hanya menaruh unitnya di atas meja, itu tidak diperkenankan dikarenakan di bawah terdapat ventilasi udara. Lanjut lagi pada bodi, tidak seperti tipe yang lain memiliki lebar jendela yang lebih besar. Seperti biasa di atas ada ventilasi dan di setiap ujung sudut mesin ini terdapat pelindung seperti ini, dan terlihat ada 3 tombol. Yang pertama adalah tombol power, yang kedua adalah tombol inkubator yang akan menyalakan dan mematikan pemanas, dan turning. Turning ini adalah pemutaran. Kenapa kita pisahkan? Karena turning ketika 3 hari pertama dan 3 hari terakhir itu tidak diaktifkan. Jadi ketika 3 hari pertama dan 3 hari terakhir itu diposisikan 0 atau tidak berfungsi. Dan di samping sini terdapat posisi modul dan display suhu yang nampak di mesin ini. Masuk ke dalam mesin ya, masuk ke dalam bagian dalam mesin itu dia dilengkapi 2 rak. 2 rak yang ada di bawah dan ada rak yang ada di atas untuk menggerakkan. Pada rak yang ada di atas untuk proses penggerakan itu kita menggunakan bahan aluminium. Bahan aluminium yang dibingkai dengan menggunakan bahan kayu oval seperti ini. Dan untuk posisi penggerak motor itu kita menggunakan plat besi. Untuk rak yang bagian bawah itu menggunakan kasa aluminium seperti ini. Kita menggunakan kasa di semua tipenya itu menggunakan aluminium karena dia dinilai lebih tahan karat sehingga tidak merusak cangkang telur ketika sampai terjadi karat. Mungkin berbeda dengan merek lain ya. Jadi mesin kita desain kita menggunakan bahan aluminium, sedangkan mungkin yang lain bisa saya tunjukkan. Itu hanya menggunakan bahan bambu seperti ini yang sangat tipis, jadi kalau misalkan itu pun mudah patah ya. Jadi kita menggunakan bahan yang lebih higienis dan lebih steril dengan menggunakan aluminium. Mungkin seperti itu.
Terus bagian dalamnya juga kita menggunakan pelapis bagian dalam itu menggunakan aluminium foil di setiap sisinya. Serta yang membedakan dengan produk kita dengan produk yang lain adalah aluminium di bagian bawah itu menghasilkan panas. Jadi panas ada dua sumber. Yang pertama adalah panas yang ada di atas menggunakan lampu, yang di bagian bawah ada menggunakan elemen, sehingga suhu di dalam mesin itu lebih stabil dan lebih merata. Mungkin seperti itu bagian dalam. Kita masuk ke bagian sistem bagaimana menjalankan modul ini. Masuk dalam pengaturan modul pada mesin tetas tipe ST ini, itu terdapat modul di bagian kiri seperti ini, yang kita menggunakan bahan akrilik warna hitam seperti ini, dan terlihat 7 segmen atau digital yang ada di tengahnya. Di sini terdapat 3 tombol. Cara mengaturnya cukup mudah. Di bagian tengah terdapat mode ya, tombol mode yang bagian tengah. Kalau kita tekan, itu akan memunculkan 3 mode. Yang pertama adalah T itu adalah temperatur. Yang kedua adalah H itu kita gunakan untuk fluktuasi. Yang ketiga adalah R itu adalah rotasi. Jadi membutuhkan setiap berapa menit mesin ini bekerja untuk memutar telur. Nah, saya jelaskan tentang yang pertama adalah temperatur T. T itu bisa kita atur naik dan turun ya. Naik dan turun sesuai dengan suhu yang dibutuhkan dalam penetasan unggas Anda ya. Jadi telur yang mau ditetaskan membutuhkan suhu berapa, itu bisa diatur. Mungkin berbeda dengan modul lain, khususnya yang mungkin modul buatan Cina ya, yang itu sifatnya universal, yang selama ini banyak digunakan pada merek lain. Modul yang kita gunakan untuk mesin tipe ST ini memang khusus kita desain untuk mesin menetas. Berbeda dengan modul yang lain yang dari Cina, itu bisa digunakan mulai dari freezer sampai penggorengan dan lain sebagainya, karena dia bekerja di suhu minus derajat sampai ke di atas suhu titik didih. Jadi kalau modul kita ini itu memang kita set, kita buat sendiri, kita bikin sendiri, kita produksi sendiri, itu khusus untuk mesin menetas, sehingga dia lebih akurat pada suhu penetasan. Seperti itu. Jadi suhu yang T tadi saya jelaskan lagi, yang bagian T ini ketika ditekan akan memunculkan mode suhu yang kita harus atur. Yang kedua adalah H itu adalah fluktuasi. Apa itu fluktuasi? Sering saya jelaskan, fluktuasi itu adalah naik dan turun, puncak tertinggi dan puncak terendah pada suhu di dalam mesin penetas. Jadi maksudnya apa? Mudahnya seperti ini. Ketika kita set H atau fluktuasi ini itu dijadikan misalkan 0,5 dan kita set suhunya di 38, maka pada suhu 37,5 itu lampu baru akan menyala. Tapi jika kita set hanya 5 seperti itu tadi, dan suhunya ketika pintunya ditutup dan suhunya lama-lama naik di 38,5, baru modul ini akan memutuskan listrik untuk sumber panasnya. Jadi dia bergerak di fluktuasi 1 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau misalkan dinaikkan? Berarti otomatis hanya dinaikkan, berarti otomatis fluktuasinya akan semakin lebar. Kalau diturunkan sedikit saja, jadi dibikin 1 seperti itu. Jadi nanti naiknya di 38,1 dan 37,9. Apa efeknya? Maka efeknya lampu menyala dan mati akan semakin cepat. Bagus apa tidak? Bagus. Fluktuasi yang pendek itu sebenarnya lebih baik untuk telur. Namun kelemahannya, fluktuasi yang pendek itu akan memperpendek umur lampu. Jadi semakin sering lampu nyala dan mati, itu akan mengakibatkan lampu akan lebih mudah putus. Jadi kalau saya sarankan di set di 0,5.
atau setengah derajat. Jadi fluktuasinya adalah 1 derajat. Yang ketiga adalah mode R. R ini adalah rotasi seperti saya sampaikan tadi. Di sini terdapat angka setelah R itu adalah 180. Kalau seperti ini apa artinya? 180 itu adalah menit. Berarti 180 menit sekali itu motor akan bergerak untuk melakukan turning pada telur. 180 berarti dibagi 60, setiap 1 jam 60 menit berarti setiap 3 jam dia berputar. Nah, kelebihan dari pemutaran tipe ST ini, pemutarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Inginnya 1 jam sekali boleh, 2 jam sekali boleh, 3 jam sekali boleh. Itu bisa di set pada modul tipe ST ini. Sedikit saya jelaskan tentang penggunaan bodi yang kita gunakan untuk mesin pentas tipe ST ini. Kita menggunakan bodi partikel setebal 12 mili. Jadi seperti tadi saya demonstrasikan, ketika diduduki tidak ada masalah, tidak akan rusak. Walaupun tidak saya sarankan untuk diduduki. Karena ketebalan bodi itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah kekuatannya tentu saja. Dia memiliki durabilitas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah ketebalan mesin itu dibutuhkan untuk menyimpan panas. Jadi bahan yang tebal itu akan lebih bisa menyimpan panas. Apa efeknya ketika bahan itu tebal dan bisa menyimpan panas? Maka suhu di dalam mesin pentas itu akan lebih stabil. Karena ketika lampu mati seperti ini atau nyala dan mati, bodi mesin ini masih menyimpan panas. Jadi ketika lampunya mati, di dalam tetap terasa hangat. Bagaimana kalau misalkan bodi ini tipis? Maka suhu ketika lampunya mati seperti ini itu akan lebih mudah keluar, lebih mudah hilang. Jadi di dalam telurnya akan merasakan panas, dingin secara terus-menerus, sehingga itu tidak baik untuk proses penetasan. Dan embrio juga tidak bisa berkembang dengan baik dengan suhu yang terlalu drastis naik dan turun. Itu akan lebih stabil dengan bodi yang tebal. Jadi mesin ini ternyata punya kekurangan. Kekurangannya adalah karena dia memiliki sistem rak geser, sehingga telur itu diposisikan dalam kondisi horizontal atau tertidur. Berbeda dengan tipe yang lain, itu dikondisikan telur pada posisi vertikal. Pada posisi horizontal seperti ini dengan kapasitas yang sama, dia membutuhkan tempat yang jauh lebih luas daripada mesin tipe rak putar atau jungkat-jungkit seperti itu ya. Itu efeknya. Terus efeknya ketika bodi semakin besar apa? Efeknya, kekurangannya adalah nanti pengiriman akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dengan tipe yang lainnya dengan kapasitas yang sama. Terus yang kedua adalah penggunaan daya atau listrik itu tentu akan memiliki daya yang lebih besar karena ruang yang harus dijaga suhunya lebih lebar, lebih besar, maka sedikit kurang hemat pada penggunaan listrik. Itu kekurangan pada mesin tipe ini. Namun kelebihannya, mesin tipe rak geser seperti ini memiliki kelebihan jarak antara sumber panas dengan telur senantiasa sama. Hal itu tidak mengakibatkan overheat atau terlalu rendah, low heat. Itu ketika jarak antara lampu elemen dengan telur selalu sama, dia akan telur akan mendapatkan suhu yang lebih stabil. Terus yang kedua, beberapa penelitian menjelaskan bahwa jarak antara permukaan air dengan telur itu semakin dekat, itu semakin baik. Jadi dengan menggunakan rak geser seperti ini, kita bisa memposisikan telur dengan kebutuhan kelembapan atau air itu lebih stabil dan lebih memenuhi kebutuhan kelembapannya. Karena ketika tahu sendiri kalau kekurangan kelembapan, maka yang terjadi adalah evaporasi yang terlalu tinggi, sehingga kelembapan di dalam telur atau air yang ada di dalam telur akan banyak yang menguap, sehingga
ketika embrio mau keluar atau piping atau menetas, itu bulu dan badannya akan lengket pada cangkang. Itu yang akan terjadi, yang sering terjadi seperti itu. Mungkin seperti itu kekurangan dan kelebihan pada mesin sistem rak geser seperti ini. Mungkin jika ada pertanyaan atau apapun tentang mesin tipe ini, silakan tulis di komentar. Jika ada masukan silakan ditulis juga, kritikan juga silakan ditulis pada kolom komentar. Tidak lupa saya ingatkan, jangan lupa subscribe, dan jika video ini dirasa berguna untuk Anda dan teman Anda, silakan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.